Yang kedua mengenai estetika. Coba teman-teman tengok. Teman-teman bisa lihat nanti di sini. Kalau yang ini lampunya itu semuanya statik, khususnya cooler. Ini Arctic. Arctic memang cooler yang bagus, nggak ada masalah. Tapi karena ini non RGB, jadi kalau secara estetika menurut saya ya agak kurang. Karena RGB dan yang non RGB itu selisih harganya cuma sekitar 300.000. Kalau yang ini mungkin kalau nggak salah 1.600.000-an. Kalau yang 360 ARGB itu mungkin sekitar 1,9-an. Jadi selisih harganya cuma 300.000. Ya, kalau bagi saya ya, misalkan saya pembeli nih, harga PC 40 juta. Perbedaannya cuma 300.000. Bagi saya ya, nggak masalah gitu. Karena kan kita pakainya long term. Nah, ini kebetulan usernya mungkin karena nggak mau RGB. Nah, gini ya, kalau misalkan kita beli yang non RGB, tiba-tiba suatu saat teman-teman berubah pikiran, mau ngidupin lampu seperti yang di sampingnya, udah nggak bisa lagi. Teman-teman bisa ngelihat nggak? Nah, ini sebenarnya fan yang di samping ini, yang sebelah kanan, itu adalah fan reverse, teman-teman. Jadi reverse artinya sebenarnya, kalau teman-teman ngelihat dari secara kayak gini, itu dia harusnya kan keluar. Tapi karena dia reverse blade, jadi dia jadi intake. Jadi nyedot udara masuk gitu. Sedangkan kalau teman-teman ngelihat yang di sini, beda kan? Kalau yang ini terbalik, karena dia bukan fan reverse. Saya ngerti tujuannya dicapai untuk kayak gini, dibalik arahnya. Biar yang sana jadi intake atau nyedot udara masuk, bawah juga jadi intake, atas exhaust buang, dan juga belakang buang. Tapi kan teman-teman bisa ngelihat, tuh, kelihatan kan fan-nya berpalang-palang gitu di dalamnya. Ya mungkin kalau menurut saya secara estetika ini agak kurang, ya gimana gitu ya, agak kurang masuk gitu. Itu kalau pendapat saya. Jadi selama ini waktu saya nyusun spesifikasi, nyusun paket, nyusun PC. Jadi kalau menurut saya PC yang udah di atas 20-30 juta, apalagi 40 juta, kalau bisa ya diperhatikan juga dari sisi estetikanya gitu. Halo teman-teman, selamat datang di channel MIJ.com bersama saya Febri. Di video kali ini kita kebetulan dapat rakitan PC yang Sultan ya. Jadi ini budgetnya sekitar 40.200.000 menggunakan prosesornya CPU AMD Ryzen 7 9800 X3D. Ya, AMD Ryzen yang X3D ini adalah salah satu prosesor gaming terkencang saat ini. Balik lagi karena ini udah versi yang ke 9000 series ya. Kalau yang selama ini kita review itu kan yang 7000 series, itu aja udah kenceng, apalagi yang ini 9000 series jauh lebih kenceng lagi. Dan ini unlock ya, bisa di overclock. Oke teman-teman, dan juga motherboardnya ASRock B850M Steel Legend Wi-Fi. Oke teman-teman bisa ngelihat di sini. Dan juga VGA-nya itu dari Gigabyte RTX 5070 Ti yang gaming OC 16GB. Dan juga RAM-nya tim Delta RGB DDR5 2x16GB, speed-nya 6000 MHz ya teman-teman. Dan juga NVMe-nya menggunakan WD Black SN850X yang 1TB, PCIe 4, power supply-nya Thermaltake Tough Power GT850 full modular yang 80+, gold, udah ATX 3,1, dan juga fan-nya Oxypush ARGB Black, ada yang reverse, ada yang normal seperti biasa. Dan juga casingnya Hyde Y40 yang white black. Jadi dia putih tapi nggak putih semuanya. Jadi dia hitam putih gitu. Jadi Hyde itu untuk Y40, Y60 itu ada yang white, snow white. Nah itu putih semuanya. Dalemannya juga putih. Kalau yang ini white black. Dan juga ada versi yang black
dan juga ada yang red kalau nggak salah. Dan juga yang ini menggunakan I/O liquid cooler dari Cooler Master ML360L Core ARGB. Total rakitannya itu sekitar 40.200.000. Nanti listnya sebisa mungkin kami tampilin di layarnya teman-teman. Oke, jadi terima kasih banyak dengan Bang Sena. Kebetulan Bang Sena ini ini kan hari Senin ya, tanggal 24 Maret. Jadi Bang Sena itu kebetulan hari Jumat minggu lalu datang ke toko. Jadi mau ngerakit PC, ya inilah PC-nya udah kita rakitin ya Bang. Nanti proses perakitannya akan kami lampirkan juga di videonya teman-teman. Dan juga kebetulan di saat yang sama, ada juga yang ngerakit PC di kami. Ini menggunakan AMD Ryzen 7 9800X3D, sama dengan yang di sebelahnya. Tapi ini VGA-nya menggunakan Zotac RTX 5080 yang tipe solid. Jadi solid itu agak tebel ya. Oke teman-teman, dan yang ini motherboardnya menggunakan Aorus B650 Aorus Elite AX. Oke teman-teman, jadi yang rakitan yang ini bukan dari kami komponennya. Ini cuma usernya atau pembelinya bawa semua komponennya, minta kami yang rakitin, nggak masalah. Bisa aja sih kalau yang itu dari kami semua. Jadi teman-teman bisa ngelihat sebenarnya dari sisi performa gitu yang saya maksud, hampir nggak ada beda sih. Ya terlepas dari perbedaan VGA ya, yang satu 5070 Ti dan yang satu 5080. Tapi yang paling berbeda adalah di motherboard teman-teman. Oke, motherboard yang ini B650 terlepas dari brandnya ya, saya nggak bicara brandnya. Karena B650 PCIe kali 16-nya yang untuk tempat colokan VGA itu masih PCIe 4, sedangkan RTX 50 series itu udah PCIe 5. Jadi kalau bisa ketika teman-teman milih komponen, kalau bisa disesuaikan sih, karena ya balik lagi, PC itu kan kita pakai long term ya, jangka panjang. Jadi karena lebih murah dikit, lebih murah ya mungkin berapa ratus ribu, tapi teman-teman kan value atau nilai dari yang teman-teman harusnya dapat gitu. Apalagi kalau PC yang kalau menurut saya udah di atas 20-30 juta, atau bahkan kalau ini sih saya yakin udah 40 juta semua nominalnya gitu, harga totalnya. Jadi saya rasa kalau hemat-hemat dikit kayaknya agak kurang valid ya. Jadi kalau bisa teman-teman misalkan mau pakai VGA RTX 50 series yang baru, kalau bisa sesuaikan motherboardnya juga sesuaikan dengan PCIe 5. Jadi terlepas dari brandnya nggak ngaruh sih, nggak ada masalah. Ya Aorus tetap brand yang bagus gitu. Dan juga yang di sebelah sana juga ASRock juga brand yang bagus. Tapi karena chipsetnya berbeda, jadi hasilnya nanti beda gitu teman-teman. Itu satu hal. Ya memang nggak secara langsung nggak bisa terlihat perbedaan performanya. Tapi saya juga nggak bisa langsung tes sebelah-sebelahan ya, karena ini VGA-nya juga beda. Karena kalau kami mau swap VGA-nya atau kita tukar VGA, agak panjang sih prosesnya. Karena ini kebetulan mungkin pembelinya atau usernya nanti sore ini udah mau langsung jemput. Tapi intinya gitulah, kalau bisa langsung kita sesuaikan, misalkan si RTX 50 series itu PCIe 5, kalau bisa motherboardnya kita pastikan dia support juga untuk PCIe 5, gitu teman-teman. Jadi terlepas dari brandnya ya, mau brand apapun ya nggak masalah. Mau ASRock kayak, Asus kayak, MSI kayak, mau Gigabyte, ini semua juga brand bagus gitu. Tapi teman-teman harus perhatiin chipsetnya, gitulah. Itu satu hal. Jadi teman-teman sebenarnya mau beli di luar, bagi saya juga nggak ada masalah gitu. Mau ngerakit di kami juga nggak ada masalah. Tapi yang pasti teman-teman ketika mau ngerakit PC, kalau bisa kita kondisikan dulu semuanya. Jadi kita udah tentuin komponen yang mau kita mau, apakah cocok nggak dengan komponen-komponen pendukung lainnya gitu teman-teman. Kalau nggak kan sayang nantinya. Oke, itu mengenai performa yang saya bahas. Yang kedua mengenai estetika. Coba teman-teman tengok. Teman-teman bisa lihat nanti di sini. Kalau yang ini lampunya itu semuanya statik, khususnya cooler. Ini Arctic. Arctic memang cooler yang bagus, nggak ada masalah. Tapi karena ini non RGB, jadi kalau secara estetika menurut saya ya agak kurang. Karena RGB dan yang non RGB itu selisih harganya cuma sekitar 300.000. Kalau yang ini mungkin kalau nggak salah 1.600.000-an. Kalau yang 360 ARGB itu mungkin sekitar 1,9-an. Jadi selisih harganya cuma 300.000. Ya kalau bagi saya ya, misalkan saya pembeli nih, harga PC 40 juta, perbedaannya cuma 300.000. Bagi saya ya nggak masalah gitu, karena kan kita pakainya long term. Nah ini kebetulan usernya mungkin karena nggak mau RGB. Nah gini ya, kalau misalkan kita beli yang non RGB, tiba-tiba suatu saat teman-teman berubah pikiran, mau ngidupin lampu seperti yang di sampingnya, nah, udah nggak bisa lagi. Karena dia dari awal barangnya udah non RGB. Tapi ketika teman-teman beli yang tipe ARGB, teman-teman nanti bisa sinkronkan dengan motherboard. Jadi misalkan teman-teman moodnya lagi nggak enak nih sama lampu-lampuan,
ya udah tinggal matiin aja RGB-nya dari satu aplikasi, tergantung motherboardnya ya. Kalau ASRock, Polychrome Sync, kalau Gigabyte juga ada namanya sendiri lah ya. Pokoknya terlalu banyak. Asus, Armoury Crate, MSI, Mystic Light gitu. Jadi teman-teman bisa setting semuanya sendiri dari aplikasi tersebut gitu. Jadi misalkan moodnya lagi, nggak enak nih, ada lampu-lampu, rame gitu. Jadi ya kita tinggal matiin aja. Oke, tapi intinya balik lagi ke sana. Kalau yang non lampu, mau kita hidupin lampunya ya jelas nggak bisa, udah nggak bisa lagi kan. Tapi kalau yang berlampu mau dimatiin ya tinggal matiin aja. Dan oke, itu mengenai cooler ya. Terus mengenai fan, teman-teman bisa ngelihat nggak? Nah, ini sebenarnya fan yang di samping ini, yang sebelah kanan, itu adalah fan reverse, teman-teman. Jadi reverse artinya sebenarnya kalau teman-teman ngelihat dari secara kayak gini, itu dia harusnya kan keluar. Tapi karena dia reverse blade, jadi dia jadi intake. Jadi nyedot udara masuk gitu. Sedangkan kalau teman-teman ngelihat yang di sini, beda kan? Kalau yang ini terbalik karena dia bukan fan reverse. Saya ngerti tujuannya dicapai untuk kayak gini, dibalik arahnya. Biar yang sana jadi intake atau nyedot udara masuk, bawah juga jadi intake, atas exhaust buang, dan juga belakang buang. Tapi kan teman-teman bisa ngelihat, tuh, kelihatan kan fan-nya berpalang-palang gitu di dalamnya. Ya mungkin kalau menurut saya secara estetika ini agak kurang, ya gimana gitu ya, agak kurang masuk gitu. Itu kalau pendapat saya. Jadi selama ini waktu saya nyusun spesifikasi, nyusun paket, nyusun PC, jadi kalau menurut saya PC yang udah di atas 20-30 juta, apalagi 40 juta, kalau bisa ya diperhatikan juga dari sisi estetikanya gitu. Oke teman-teman, jadi semoga dimengerti. Bukan artinya teman-teman nggak boleh beli di luar terus ngerakit sama kami, enggak ya. Jadi intinya ketika teman-teman mau beli di luar ya silahkan aja. Mau konsultasi sama kami juga ya nggak masalah gitu. Toh ujung-ujungnya nanti kan ngerakit di kami. Kita kondisikan lah sebelum kita beli gitu. Karena sayang kan, balik lagi ke PC itu kan bukan kayak makanan yang hari ini beli, besok beli lagi, nanti sore beli lagi, dan selanjutnya. Sedangkan PC kan kita pakai mungkin seenggak-enggaknya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau bahkan 5 tahun. Tuh, PC saya di belakang, ada yang umurnya dari tahun 2013, zamannya Haswell, i7 4790K. Coba, udah berapa tahun tuh? 2013 ke 2025. Udah 12 tahun, masih hidup PC-nya, dan masih dipakai sama admin saya, admin live gitu di toko. Ya teman-teman, jadi semoga dimengerti dan semoga dipahami. Jadi nanti mengenai skor Cinebench-nya nanti akan kita bandingin lah, karena ini kebetulan prosesornya sama, cuma yang beda nanti motherboard sama cooler. Jadi kita coba lihat bagaimana performa dari cooler ini yang menggunakan Arctic dan juga yang menggunakan Cooler Master. Ya, kalau Cooler Master kalah, saya rasa wajar karena yang tipe ML360 Core ARGB ini harganya cuma sekitar berapa Del? 1,2, sekitar 1,2an dibanding dengan yang 1,6an, ya pasti jauh beda lah. Dan itu garansinya cuma 3 tahun untuk yang Cooler Master, yang 360L Core ARGB, dan yang Arctic itu garansinya lama loh, itu sekitar 6 tahun. Arctic saya akuin bener-bener salah satu cooler terbaik saat ini. Kami juga sering jual Arctic, yang khususnya Liquid Freezer 3 ya. Selain bentuknya estetik, garansinya itu lama, panjang, 6 tahun. Dan juga Arctic itu nggak tahu ya, ini mungkin kemarin sekilas ada saya baca di forum atau di internet gitu. Mereka ngedesain pumpnya atau sanyonya atau mesin yang di dalamnya itu in-house. Jadi mereka bukan ngambil outsourcing, bukan kayak brand lain mungkin outsource dari Asetek namanya. Mereka yang Asetek inilah yang ngedesain pumpnya, ngedesain semuanya untuk satu brand gitu. Jadi banyak brand-brand besar untuk I/O liquid cooler itu biasanya beli sama Asetek. Sedangkan kalau Arctic itu desain sendiri. Jadi untuk level I/O cooler ya sangat-sangat baik. Oke teman-teman, jadi nanti kita akan lihat bagaimana performanya side by side. Jadi mungkin kalau skornya tipis-tipis, bedanya itu margin of error ya. Jadi itu bukan karena motherboardnya, bukan karena ini. Jadi biasanya kalau di bawah 5% itu perbedaannya itu biasanya margin of error lah. Jadi kita nggak bisa langsung tentuin di sana karena ASRock lebih kenceng, karena Gigabyte lebih kenceng, karena Asus lebih kenceng, karena MSI lebih kenceng. Nggak juga gitu. Oke teman-teman, ya jadi biasanya kalau misalkan lebih mahal ya pastinya lebih bagus biasanya. Tapi ingat ya teman-teman, kalau keluar kota setiap pengiriman PC rakitan beginian itu VGA wajib kita lepas. Oke teman-teman, jadi dilepas VGA itu biar menghindari masalah, karena VGA ini super berat loh, super tebel, sangat-sangat tebel. Nah yang bergantung cuma di ujung sana gitu.
Jadi bahaya kalau misalkan kita ngirim PC dengan VGA-nya masih nyantol. Lagian masang VGA. Nanti kami kirim lah pastinya tutorialnya kepada pembelinya. Tinggal kita slide masuk aja. Yang penting pastiin knopnya udah kebuka. Knopnya kebuka, udah dibuka, slide masuk ke dalam, knopnya udah masuk, udah tinggal baut. Tapi jangan sekuat tenaga. Oke, kira-kira seperti itu. Dimensionator away from Dr. Nefarious! Yes, and quickly. Whatever he has planned, it cannot be good. Perhaps we can put Quark's pyrotechnics to use. Let's light him up! Haru, hah? Oke teman-teman, jadi untuk rakitan PC yang RTX 5070 Ti ini udah selesai. Kebetulan yang beli dengan Bang Sena, terima kasih banyak Bang.
atas orderannya, atas kepercayaannya udah ngerakit PC di kami di MIJ Komputer Medan. Oke, buat teman-teman yang mau ngerakit PC secara rapi dan profesional, bisa langsung datang ke toko kami, Jalan Pajang nomor 8B Medan, daerah Tamrin Simpang Sutrisno, atau boleh WhatsApp di kami 081 1618 1628. Kami siap kirim PC rakitan ke seluruh Indonesia. Pokoknya dengan packingan yang aman.